Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Catur Meliana, NIM 2017 10 10 79, Metodologi Islam. Konstruksi penelitian agama dan keagamaan. Pertama ada objek penelitian agama. Agama sebagai objek penelitian sudah lama diperdebatkan. Harun Nasution menunjukkan pendapat yang menyatakan bahwa agama karena merupakan wahyu, maka tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial. Dan kalaupun dapat dilakukan, maka harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Ketika Imam Bukhari mengumpulkan dan menentukan tingkat keabsahan hadis, ia sebenarnya telah memulai tradisi penelitian, yaitu dengan menentukan nama rantai isnad, melacak sejarah tentang situasi sosial yang dialami oleh pembawa hadis, menentukan kesesuaian hadis tersebut dengan Al-Quran. Secara metodologis, agama haruslah dijadikan sebagai suatu fenomena yang nyata. Adapun 5 kategori agama sebagai fenomena yang menjadi penelitian, yaitu pertama, teks scripture sebagai sumber ajaran agama. Penelitian terhadap Al-Quran bukan bermaksud mempertanyakan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu ilahiyah, tetapi dengan mengkaji Al-Quran diharapkan akan melahirkan sejumlah bidang keilmuan. Kajian itu meliputi proses turunnya Al-Quran, termasuk faktor sosiologis dan kultural masyarakat pada saat Al-Quran diturunkan. Kajian ini melibatkan ilmu antropologi, sosiologi, sejarah, dan lainnya. Yang kedua, ada agama sebagai sebuah produk pemikiran. Pada kategori kedua ini, agama tampak sebagai sebuah konsep pemikiran yang lahir dari kultur yang diakibatkan dinamika pemikiran umatnya. Agama tampak sebagai sebuah hasil pemikiran atau pemahaman seorang atau kelompok terhadap teks-teks keagamaan. Teks-teks yang menjadi sumber utama ajaran-ajaran agama. Yang ketiga, ada agama sebagai produk interaksi sosial. Menurut Matulada, perilaku keagamaan sesungguhnya adalah perilaku yang terdapat pada kenyataan, baik pada individu dan masyarakat maupun dalam kebudayaan, dan kalau ia adalah kenyataan, maka niscaya ia dapat didekati melalui masing-masing ilmu, seperti psikologi, sosiologi, atau antropologi. Kalau pendekatan disipliner itu kurang memadai, maka pendekatan antardisiplin dapat digunakan. Yang keempat, ada agama dalam bentuk intuisi-intuisi keagamaan. Kata seorang ahli, agama adalah landasan dari terbentuknya suatu komunitas kognitif. Artinya, agama merupakan awal dari terbentuknya suatu komunitas atau kesatuan hidup yang diikat oleh keyakinan akan kebenaran hakiki yang sama, yang memungkinkan berlakunya suatu patokan pengetahuan yang sama pula. Jadi, meskipun bermula sebagai suatu ikatan spiritual, para pemeluk agama membentuk masyarakat sendiri. Adapun yang terakhir, yang kelima, agama dalam bentuknya sebagai simbol-simbol keagamaan. Penelitian ini terhadap peralatan agama tergantung pada alat yang diteliti. Misalnya saja, orang akan meneliti tentang sejarah Ka'bah, kapan didirikan, siapa yang membangun, bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Demikian pula alat-alat agama lain yang dapat dijadikan sasaran penelitian. Maka yang perlu dilakukan adalah apakah alat-alat tersebut betul-betul alat agama atau tidak. Karena ada yang hanya dianggap sebagai alat agama, tetapi sebenarnya bukan alat agama, seperti peci. Misalnya, di daerah tertentu menganggap peci sebagai tanda atau simbol orang Islam, dan bahkan ada yang menganggap sebagai pelengkap sahnya sholat. Tetapi pada waktu tertentu, peci digunakan untuk pengambilan sumpah pejabat, dan bahkan di daerah lain peci sebagai simbol kebangsaan daripada simbol keagamaan.
Kedua, ada kerangka teori atau konseptual. Sebagai usaha akademis, penelitian agama, masyarakat, objek, metode, dan sistematika yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itu, konsep penelitian agama tidak bermaksud untuk menemukan agama baru atau agama yang benar. Karena itu bukan tugas metodologik penelitian agama, melainkan filsafat agama. Jadi, penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap agama sebagai realita sosial baik berupa teks, pranata sosial maupun perilaku sosial yang lahir atau sebagai perwujudan kepercayaan suci. Dengan kata lain, penelitian agama adalah pengkajian perwujudan kepercayaan suci. Dengan kata lain, penelitian agama adalah pengkajian akademis terhadap ajaran dan keberagaman. Yang menurut Jalaluddin Rahmat, ajaran tersebut adalah teks atau lisan atau tulisan sakral yang menjadi rujukan, sedangkan keberagaman adalah perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nas. Selanjutnya, kerangka teori terdiri dari 3 bagian. Pertama, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Mengenai perbedaan penggunaan istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan menurut Atta Muzar, sampai sekarang masih belum diberi batas yang tegas. Penggunaan istilah penelitian agama sering juga dimaksudkan mencakup pengertian istilah penelitian keagamaan dan juga sebaliknya. Salah satu contoh yang dikatakan Atta Muzar bahwa pernyataan Mukti Ali, Menteri Agama, ketika membuka program latihan penelitian agama atau PLPA, menggunakan kedua istilah tersebut dengan pengertian yang sama. Sebagai peneliti, berpendapat bahwa penelitian agama dan penelitian keagamaan adalah berbeda. Penelitian agama adalah penelitian yang objeknya adalah sumber agama sebagai doktrin, yang dalam hal ini yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini, objek penelitiannya lah menjadi penentu metode suatu penelitian, bukan sebaliknya. Sedangkan penelitian keagamaan adalah penelitian yang objeknya tidak langsung mengenai doktrin agama, tapi menitik beratkan pada agama sebagai sifat agamaan dan nilai-nilai yang gejala yang terjadi seperti nilai kerukunan, interaksi sosial. Yang kedua ada scientific come doctriner. Dengan makin berkembangnya ilmu eksakta, maka perhatian terhadap kenyataan yang serba konkret makin berkembang. Ilmu sosial pun mengarahkan perhatiannya kepada kenyataan sosial. Bahkan ilmu agama pun terkena pengaruh perkembangannya. Orang beragama semakin menaruh perhatian terhadap pengalaman langsung umatnya. Penelitian agama yang menyangkut umat beragama yang hidup di tengah-tengah dunia, mereka sebagai hamba Allah yang berusaha mengembangkan hubungannya dengan Tuhan di tengah-tengah pergaulan dengan sesama manusia di dunia. Penelitian agama berhubungan dengan ungkapan umat manusia sebagai hamba Allah yang menjalankan pesan-pesan agamanya sebagai anggota masyarakat di tengah-tengah dunia ini. Dengan ini, maka penelitian agama berpijak pada situasi konkret dan empirik dan pada pengalaman umat yang nyata. Di pihak lain, situasi konkret itu juga menjadi objek penelitian ilmu-ilmu sosial. Ketiga, ada normativitas dan historisitas Islam. Dalam wacana studi agama kontemporer, fenomena keberagamaan manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan. Ia tidak lagi hanya dapat dilihat dari sudut dan semata-mata terkait dengan normativitas ajaran wahyu, tetapi ia juga dapat dilihat dari sudut dan terkait erat dengan historisitas pemahaman dan interpretasi orang lain kelompok terhadap norma-norma ajaran agama yang dipeluknya, serta model-model amalan dan praktek-praktek ajaran agama yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam penelitian agama. Berikut adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian agama atau keagamaan. 1. Ada pendekatan sejarah. Penggunaan sejarah sebagai sebuah pendekatan atau pisau analisis dalam studi Islam adalah mencoba sekuat tenaga memahami sejumlah peristiwa yang terkait dengan Islam. Kedua, ada pendekatan
Sosiologi. Sosiologi adalah suatu ilmu atau cabang ilmu yang mempergunakan observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagai metode untuk memahami realitas. Pada mulanya pemikiran orang bertitik tolak dari kepercayaan akan adanya Tuhan. Tetapi kemudian orang akan menyelidiki realitas dari berbagai jenisnya dan mulai pula menyelidiki secara rasional asal-usul kejadian. Selanjutnya, keempat, ada pendekatan antropologi. Antropologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan sosial memusatkan kajiannya pada manusia yang distigmakan sebagai makhluk berbudaya. Kebudayaan manusia meliputi berbagai aspek dari kehidupan manusia itu sendiri. Agama sebagai sasaran kajian antropologi bukan arah kepada wahyu sebagai sumber agama. Akan tetapi, agama dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada pendekatan psikologi. Penelitian agama dengan pendekatan psikologi adalah penelitian terhadap peristiwa atau pengalaman kejiwaan individu yang terkait dengan rasa agama atau keagamaan. Cara harfiah berarti bercinta kepada pembicaraan atau kata-kata. Kata-kata dipertimbangkan, dibetulkan, diperbandingkan, dijelaskan asal-usulnya, dicari variasinya, dan sebagai yang ketujuh ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya merupakan kritik terhadap ilmu-ilmu lama yang dianggap kaku. Dalam pendekatan fenomenologi, Islam tidak lagi dipahami hanya dalam pengertian historis dan doktriner saja, tetapi telah menjadi fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya terdiri dari rangkaian petunjuk formal, melainkan telah menjadi sebuah sistem budaya. Selanjutnya, ada problem penelitian agama. Pertama, ada problem agama dan budaya, yaitu budaya menurut Kunchoro-Ningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan teks atau kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama. Yang selanjutnya ada problem insider dan outsider. Menurut Fazlur Rahman berpendapat bahwa laporan outsider tentang pernyataan insider mengenai pengalaman agamanya sendiri bisa sebenar laporan insider sendiri. Yang paling penting adalah kejujuran akademis dalam memahami Islam. Namun, harus dicatat pula bahwa kajian Islam dari para outsider menyumbangkan gagasan-gagasan besar ilmiah, gerakan intelektual dalam peradaban Islam. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama, metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang melakukan berbagai bentuk perhitungan terhadap berbagai gejala keagamaan, seperti ketaatan beragama, minat mempelajari agama, partisipasi dalam kegiatan agama, kepedulian terhadap orang lain, etos kerja kelompok beragama, terus perilaku sosial dan ekonomi kelompok beragama. Kedua, ada metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik. Penelitian kualitatif bukan hanya menggambarkan variabel-variabel tunggal, melainkan dapat mengungkapkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan belibet, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.